Gue akan jelaskan pengalaman gue menonton film ini dalam 3 fase. Fase pertama, MCU is back! MCU is back! Let's go! Fase kedua, fase ketiga. Sekarang kalau gue ditanya, seberapa tolol seorang manusia dapat berpikir? Jujur aja, awal itu tadi gue pengen bikin sebuah argumen untuk memperbaiki pikiran si bro yang ada di DM Instagram tadi. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi, ya Nggak worth it lah ya. buang-buang waktu gue aja gitu. Karena gue juga tahu lah, FYP dia isinya review TikTok bayaran semua. Tapi harus gue akuin, ada satu pernyataan dia yang gue nggak bisa denial ya. Gue cukup sepakat dalam hal ini ya, selain dari masalah penggunaan terms gitu ya, terminologi, istilah yang dia pakai awal kebangkitan MCU di situ. Come on, ini 2025. Sebenarnya tuh gue sekarang udah ada di tahap dimana gue udah nggak bisa marah lagi atau kesel lagi ngelihat fanboy fanatik MCU yang tiap pagi, tiap sore, tiap malam kebangkitan MCU, kebangkitan sampai mampus kebangkitan. Tapi yang ada bukan kebangkitan tapi malah nyungsep. Sun's getting real low. Ya, jadi gue udah di tahap nggak bisa kesel lagi tapi malah kasihan sebenarnya sama para fanboy MCU ini. Lu bayangin, sejak Guardians of the Galaxy Volume 3, ini film keluaran tahun 2023. Sejak saat itu ketika semua orang bilang pede banget gitu fanboy MCU, ini kita bakal bangkit, ini pasti MCU bakal meroket kembali. Anda lupa, sutradaranya James Gunn, penulisnya juga James Gunn. Kalau beliau yang buat film, ya sudah bisa dipastikan 80% hasilnya pasti bagus. Jadi penggunaan istilah kebangkitan menurutku sangat-sangat tidak tepat gitu. Ya MCU sekali bikin film bagus, 4 berikutnya sampah gitu. Baru bikin film bagus lagi, 4 berikutnya sampah lagi. Itu bukan kebangkitan bos ya. Sama kayak sekarang ya, ini Thunderbolts baru rilis anjing. Ya. Jadi kalau misalnya Thunderbolts ini misalnya bagus, terus berikutnya Fantastic Four bagus, terus Avengers Doomsday bagus lagi, itu baru kita langsung bisa ngomong, oke akhirnya MCU bangkit. Tapi kenapa gue cukup setuju dalam hal kontekstual ya, ketika si bro yang ada di DM tadi ngomong kalau Thunderbolts adalah awal kebangkitannya MCU. Karena harus saya akui ya, sebagai seorang fanboy MCU sejati yang objektif, yang bisa berpikir kritis, yang selalu kecewa dengan project-project MCU belakangan ini, mau film atau TV series, yang selalu kritik MCU habis-habisan. Tapi ketika gue menonton film yang satu ini, harus gue akui, ini adalah sebuah film Marvel yang akan membuat Anda yang mungkin sudah meninggalkan MCU selama beberapa tahun belakangan karena proyeknya hancur lebur semua, sampah total, mampus Mamma Mia Lezato. Tapi lewat film yang satu ini mungkin kalian akan consider, berpikir ulang untuk apakah gue akan kembali mengikuti film-film MCU. Setelah berabad-abad, gue tuh sampai lupa gitu, kapan terakhir kalinya exactly ketika gue menonton film MCU, gue ngerasa ini film yang bagus. Jangankan dewa kayak fase 1, 2, 3, gak usah, gue gak harap kayak Infinity War gitu atau Iron Man 1 lagi. Enggak, bagus aja gitu. Dalam artian nyentuh angka 8 aja, itu gue udah seneng gitu, gue udah bahagia. Tapi gak ada. Seinget gua, ya tanpa bantuan James Gunn ya, kita nggak include Guardians of the Galaxy tentunya. Itu terakhir Shang-Chi, dan itu tahun 2021, artinya 4 tahun yang lalu, karena ini 2025 bos. Tapi setelah itu nggak ada lagi bener-bener project MCU nyentuh di ya bagus gitu. Tapi kemarin setelah gua menonton film ini, akhirnya ya MCU berhasil membuat film yang secara konsep tuh jelas banget. Dari awal sampai akhir tuh satu konsep jelas, arahnya mau kemana jelas gitu. Stylenya juga unik, nggak template basi kayak film-film MCU sebelumnya, nggak ngandelin fanservice bullshit kayak Deadpool and Wolverine kemarin yang masih banyak MCU yang ngotot itu film bagus.
Secara teknis pun mulai dari practical efeknya, sinematografi, komposisi, angle to angle, kamera movement, ini jauh lebih baik dari film-film MCU yang terakhir-terakhir ini. Visual efek juga gue nggak ada catatan sama sekali setelah gue keluar dari bioskop kemarin. Bahkan dari post credit scene-nya pun akhirnya berbobot lagi. Bukan Harry Styles yang tiba-tiba muncul, atau tiba-tiba Hulk yang punya anak yang gue rasa anaknya juga kalau ke barbershop mungkin minta potongan rambut kayak Wong Fei Hong. Meskipun tetap ada catatan ya tololnya tetap masih ada lah ya. Jadi penyakitnya MCU ini belum bener-bener totally sembuh gitu ya. Masih tololnya, nanti gue jelasin. Tapi at least ada perubahan yang cukup baik lah dari MCU gitu. Mungkin dia mulai mendengarkan ocehan para fans, mungkin karena mereka udah mulai bangkrut juga karena nggak ada yang nonton lagi film-film mereka. Oke, gue akan coba bedah satu-satu ya. Mulai dari konsepnya dulu. Secara garis besar, tema besar film Thunderbolts ini adalah mental health. Ini unik sekali karena jarang sekali film-film superhero itu mengeksplor tema besar mental health. Mulai dari penulisan karakternya yang semuanya mencerminkan ke tema besar mental health ini gitu ya. Ya ini kan karakter-karakter Thunderbolts ini kan karakter yang gak bisa dibilang superhero karena mereka punya track record kriminal semua dan mereka bisa dibilang buangan lah. Bahkan ya nanti kalau kalian nonton film ini ada satu scene ketika mereka berdebat di pinggir jalan di kota New York, lu bayangin. Awalnya gue sebenarnya cukup terganggu sama satu scene ini yang dimana ketika mereka berantem dengan kostum yang ya bisa dibilang konyol gitu, ibarat kayak mereka mau ke Comic Con gitu. Tapi ya orang-orang di kota New York tuh mereka ada yang lalu-lalu naik sepeda lah, orang lewatin mereka gitu. Tapi nggak ada satupun yang notice mereka gitu, nggak ada satupun yang ngeliatin mereka. Ada orang yang lewat cuman main HP ya udah ngelewatin misalnya si Black Widow, si Yelena itu lagi misalnya lagi marah-marah nggak diliatin gitu. Beda halnya sama anggota Avengers. Kalau kalian inget-inget lagi film-film MCU sebelumnya, kalau setiap ada anggota Avengers yang di publik, di ruang terbuka gitu ya, pasti itu direkam atau diliatin orang, pasti banyak rame ngumpul dan orang minta foto dan sebagainya. Pasti orang videoin karena anggota Avengers udah pasti terkenal, mereka pahlawan, mereka hero. Nah, berbanding terbalik dengan anggota Thunderbolts ini yang ya di situ uniknya gitu. Loh, mereka nggak dinotis sama sekali, nggak ada yang rekam mereka sama sekali, bahkan liatin aja enggak. Dilewatin begitu kayak orang tolep, kayak pakai kostum badut konyol begitu aja. Awalnya gue rasa ini aneh, agak mengganggu gue, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, mungkin ini adalah sebuah kesan hiperbola meskipun kalau di dalam realita harusnya sih pasti direkam. At least orang-orang udah punya HP pasti gue rekam gitu kalau ada yang kayak begituan gitu. Tapi mungkin di film ini mungkin dibikin kesan hiperbola untuk menekankan kalau misalnya anggota Thunderbolts ini bukan siapa-siapa. Jangan lupa mereka ini adalah villain di film-film sebelumnya yang dikalahkan oleh hero yang dikenal sama publik, sedangkan mereka villain yang dikalahkan ini dilupakan oleh dunia. Nggak ada yang kenal sama mereka. Mungkin itu yang pengen ditekankan sama sutradaranya. Ya cuma satu bisa gue bilang yang cukup terkenal, yang udah dikenal banyak orang dan cukup veteran ya Bucky gitu ya. Buat kalian bahkan yang udah lama nggak ngikutin MCU paling taunya juga Bucky doang gitu. Mungkin kan nggak nonton film Black Widow, nggak tahu nih Red Guardian siapa gitu nih. Yelena juga nggak tahu siapa. Terus habis itu Taskmaster apalagi nih siapa nih Taskmaster gitu kan. Lah bang, berarti kalau misal gue belum nonton Black Widow, gue belum nonton series Falcon and the Winter Soldier, berarti gue nggak bakal ngerti dong film ini. Gue harus nonton ulang dong. Tenang aja, sebenarnya nggak perlu kalian nonton semuanya lagi. Gue akan cukup jelasin karakternya. Kalau kalian udah paham sama karakternya, gampang. Dan kalau kalian nonton film ini pun, kalian juga akan dijelasin secara singkat. Tapi gak apa-apa, gue akan coba rangkum. Yang pertama, Yelena Belova, yang merupakan seorang Black Widow dan udah banyak sekali membunuh orang dan mulai kehilangan tujuan hidup. Karena hidupnya cuma ngelakuin misi lagi, ditambah lagi kakaknya meninggal kan. Nah terus ada John Walker, ini Captain America terpilih setelah pensiunnya Steve Rogers, tapi malah berakhir dengan ngebunuh orang dan dicopot sebagai Captain America. Yang ketiga, Ghost, yang sebenarnya nggak ada niatan jahat sama sekali nih orang ya. Cuman pengen nyembuhin dirinya sendiri yang mengalami instabilitas kuantum. Terus ada juga Red Guardian yang sepi job. Dan terakhir Taskmaster yang dikontrol dan dimatikan free will-nya untuk dijadikan senjata hidup-hidup oleh siapa? Oleh ayahnya sendiri anjing ya. Jadi kesimpulannya, literally semua karakter anggota dari Thunderbolts ini punya masa lalu yang kelam. Tak terkecuali villain dari film ini ya kalian udah tahu lah ya, si Bob ini. ya ini bukan spoiler, lagi-lagi ini masih non spoiler karena ya harusnya udah tahu lah kalau misalnya Bob ini Sentry, udah jelas di trailernya. Ada juga di komiknya dijelaskan kalau Sentry ini memang OP banget ya. Dia punya kekuatan katanya melebihi dari 1 juta matahari yang meledak anjing. Bahkan di film ini dikatakan kalau Sentry ini punya kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan seluruh anggota Avengers yang digabungkan. Jadi ya ini OP banget sebenarnya dia. Tapi layaknya Superman, dia juga punya kelemahan. Dan gue lagi-lagi gak mau spoiler masalah film ini, cuman gue pengen jelasin dari komiknya aja nih ya. Kalau di komiknya memang kelemahan dia adalah dirinya sendiri ya, karena memang dia itu kepribadian ganda. Dan lagi-lagi film ini mengenai apa? Mental health.
Jadi akhirnya ya MCU berhasil membuat mulai dari penulisan karakter-karakternya, dari subplot-subplotnya, semua itu terhubung ke satu garis benang merah yang jelas gitu, yaitu mengenai mental health. Dan setiap karakternya pun menurut gue sangat-sangat menarik, menambahkan rasa kedalaman untuk film Thunderbolts ini sendiri ya. Mulai dari John Walker yang jujur ya, John Walker ini adalah salah satu karakter favorit gue di MCU ya. Gue udah pernah bilang karakter favorit gue di MCU itu Loki ya, makanya sampai anjing gue kasih nama Loki ya. Dan kedua ada Baron Zemo, dan mungkin John Walker ini gue akan masukin ke top 5 gue mungkin ya. Tapi ya kenapa gue bisa suka? Karena bajingan deh. Kind of the government. She always just stare like that. Annoying banget, gue kesel. Gue juga ikut kesel di series Falcon. Itu bener-bener menurut gue dia cukup nge-carry ya, secara konflik batin gitu ya, secara pergulatan emosional itu bener-bener dia nge-carry. Kalau nggak ada dia, buset, itu film series bakal jadi sampah mampus, Mami Legatos tuh ya. Tapi karena ada dia, gue ikut kesel. Gue paham gitu dengan karakternya dia. Bagaimana kalau jabatan Captain America diberikan kepada orang yang bisa dibilang tukang bully ya, nih sok jagoan di sekolah SMA, dikasih kekuatan nih super serum. Nah jadi begini tuh si John Walker. Tapi nggak cuma sekedar satu layer gitu, ada layer lagi di bawahnya mengenai dia sama keluarganya, dia istrinya, anaknya. Itu ada satu scene itu yang menambahkan kedalaman lagi, jadi ada rasa lagi. Dan dia memang annoying ya, di tim ini yang paling ngeselin tuh dia. Tapi kalau nggak ada dia bakal jadi lebih hambar nih film. Dan Red Guardian sudah pasti adalah karakter yang akan jadi karakter favorit lah ya. We are the Thunderbolts. Kalau kalian nonton film ini pasti semua bakal suka sama Red Guardian karena dia yang menambah rasa komedi. Jadi ibarat kalau misalnya minum kopi ya, ada rasa umami dari susu, creamy dari susu, ada bitterness dari biji kopi, ada rasa sweet dari gula, tapi ada acidity ya kan. Kalau misalnya lu pilih biji kopi yang Arabica, biasa ada rasa fruity flavor yang menambahkan rasa asam dari kopi itu, yang ya bikin rasanya jauh lebih kompleks, lebih balance gitu ya. Nah ibarat Red Guardian ini adalah acidity kalau misalnya dalam kopi gitu, menambah flavor. Jadi kalau nggak ada dia, lagi-lagi akan kerasa jadi lebih hambar lagi nih film gitu. Setiap karakternya punya layer masing-masing, termasuk si Yelena yang kita paham gitu ya, kenapa kita bisa relate sama karakternya dia yang oh kok hidup gue begini lagi gitu ya. Kita bisa paham juga kehilangan dia terhadap kakaknya ya, rasa hilang terhadap ayahnya si Red Guardian, itu semua dijelasin di film ini. Dan jarang sekali men MCU belakangan ini menulis karakter sedetail ini, dan gak cuma secara plot cerita, secara eksekusi pun ya. Jadi rasa kehampaannya si Yelena gitu ya, kondisi mentalnya ya, mental state itu digambarkan lewat praktikal. Lagi-lagi jarang banget ya, gue rasa belakangan MCU green screen lagi, terus green screen kelihatan lagi gitu, CGI-nya visual efeknya kerasa lagi gitu ya, dan mengganggu, bikin gue sakit mata. Kayak di Captain America, buset parah banget, berapa kali tuh green screen kelihatan gitu. Nah di sini luar biasanya apa? Luar biasanya berani main praktikal. Jadi si Yelena itu kalau lihat di behind the scene-nya, dia bener-bener terjun anjing dari gedung gitu ya, dipakein kabel. Dan makanya ketika gue kemarin nonton, loh ini kok realistik banget. Bahkan dari color gradingnya jauh lebih dark, tone-nya, kehampaan itu digambarkan lewat sound staging musiknya gitu, scoring musiknya yang lebih baik hening gitu, lebih baik dialog. Lagi-lagi buat kalian yang mungkin kerja yang ngincer action, buat kalian yang nganggep Deadpool and Wolverine itu 10/10 ya, mungkin nonton Thunderbolts ini bakal maki-maki. Apaan nih film gak jelas nih, bosen ngantuk. Karena ini jauh lebih dewasa. Ini MCU yang gua rasa mulai serius. Dan bagaimana dengan actionnya? Ya jelas ya, ini bukan salah satu film MCU yang terbaik kalau kita ngomongin secara koreografi, secara action. Karena lagi-lagi MCU itu udah bikin banyak sekali film yang Koreanya tuh bagus banget, yang Korea tuh gila-gila, jadi standarnya udah tinggi. Jadi kalau misalnya film Thunderbolts udah kalian bilang bagus ya, mungkin kalian gak nonton lah film-film kayak Civil War, Shang-Chi, Winter Soldier. Lagi-lagi di film ini cukup fun, seru, asik, bukan yang hambar bosen juga. Cuman ya bukan salah satu yang terbaik lah ya, masih termasuk biasa aja. Nggak ada yang spesial lah dari action koreografinya gitu ya. Apalagi kalau kalian udah punya ekspektasi tinggi, nonton teasernya, gue pernah reaction waktu itu kan pas gue ngeliat pertama kali tim sesama anggota Thunderbolts ini ketemu satu sama lain gitu ya. Itu kan menurut gue menarik karena masing-masing punya kekuatan yang berbeda-beda, dan ini bukan 2 vs 2 atau 3 lawan 1, ini 1 lawan 1 lawan 1 lawan 1. Wah gila. Jadi bener-bener itu bisa dibikin lebih chaos lagi. Secara editing pun menurut gue
agak lambat ya, editornya kurang jago sih menurut gue, kurang bagus ya. Kalau editingnya bisa lebih cut-nya lebih tense-nya lebih mantap lagi, bisa dibikin lebih cepat lagi, itu bakal lebih asik lagi sih ya. Dan blockingannya, pergerakan kamera masih dalam kategori yang belum bikin gue kayak wah gue sampai melotot banget, belum. Tapi ya cukup seru. Dan belum sampai di situ, ini yang paling mengejutkan gue, yang dimana mungkin MC itu mendengarkan ocehan para fans. Akhirnya dia mendengarkan kita semua, yang dimana ya terutama gue udah berkali-kali komplain masalah ini, yang dimana ya film MC itu bukan film superhero, nggak ada scene penyelamatan sama sekali, bener-bener cuman vs alien lah, kadang-kadang bisa berantem di bandara anjing. Ya kan, nggak ada penyelamatan manusianya, cuma ngerusak fasilitas negara doang. Ya itu MCU yang gue tahu selama ini gitu. Tapi di film ini, padahal karakternya bisa dibilang anti-hero, bukan superhero asli, tapi ada satu montage yang memperlihatkan mereka punya jiwa superhero di dalam diri mereka masing-masing. Dan lu bisa lihat nanti montage-nya, gue gak mau bocorin, tapi itu indah banget, mengharukan banget. Apalagi ada satu scene yang menurut gue switch secara cepat dari yang adegannya bisa bikin gue kayak wah gitu ya, terus dalam satu sekejap dibikin kayak oh shit gitu. Gue inget banget gue lagi di bioskop, tangan gue sampai naik, gue sampai teriak, literally gue ngomong di bioskop oh shit gitu loh, tep gitu. Nah itu gue gak mau bocorin lagi, tapi buat yang udah nonton harusnya tahu lah ya. Tapi ya aduh, ini sayang banget sih sebenarnya sih. Dari banyaknya hal-hal positif yang gue temukan dari film ini, terutama ya di Act 1 ya, sampai ke Act 2 di bagian awal, tapi masuk ke pertengahan sampai ke bagian akhir. Penyakit MC mulai keluar lagi. Keluar lagi yaitu apa? Penulisannya. Lazy writing-nya keluar lagi. Ya meskipun untungnya ya, pada awalnya tuh gue udah mikir, ini mau dibawa ke arah mana? Jangan sampai lu Kotoba no Jutsu lagi lu MCU. Gue udah wanti-wanti tuh, gue bangsat nih. Sampai lu Kotoba no Jutsu lagi, gue walk out beneran nih kali ini nih. Kemarin di Captain America gue gak walk out, gue tahan emosi. Nah kalau di sini Kotoba no Jutsu lagi penyelesaiannya, wah walk out gue. Tapi Kotoba no Jutsu sudah dihilangkan, sekarang muncullah pelukan Teletubbies. Endingnya ya lagi-lagi gue gak mau spoiler, cuman ya kalau yang udah nonton pasti paham lah sama maksud gue pelukan Teletubbies. Kalau kita menonton film ini dari perspektif mental health tadi, mungkin adegan pelukan Teletubbies ataupun adegan di bagian tengah film yang gue rasa kayak entah kenapa ada 20 atau 30 menit yang dipotong gitu ya. Ya gue gak tahu apakah dipotong atau emang mereka ya udah plot instan aja. Jadi ada penulisan karakter Sentry nih yang harusnya dia punya development nih, ya kan? Dari A nanti ke B, ke C, ke D, ke E, itu sampai Z gitu ya. Oh nanti berubah di Z. Jadi ada developmentnya dulu. Nah sedangkan di film ini dari A tiba-tiba jadi Z, anjing, nggak ada prosesnya. Nah itu yang gue bilang kenapa 30 menit kerasa kayak dipotong. Entah kenapa loh kok tiba-tiba Sentry jadi kayak begini sih, Bob jadi kayak begini gitu. Nah itu yang gue rasain. Nah sebenarnya masalah pelukan Teletubbies dan pemotongan ini itu nggak bakal jadi masalah yang terlalu serius, tetap ada jadi masalah, cuman nggak yang parah banget kalau eksplorasi mental health mengenai karakter si Bob ini dijelasin lagi. Ada eksposisi yang lebih jelas lagi. Alih-alih di bagian akhir lu cuman pakai masuk ke dunia alam bawah sadar lah, ini kayak adegan-adegan yang berkali-kali gue temuin di film-film lain. Terus masa lalunya dia kurang dieksplor, ya cuman scene singkat ya. Untung ada sih, cuman belum bisa terlalu membuat kita paham gitu sama karakter Sentry tuh nggak sepaham itu. Sehingga yang terjadi adalah ketika tiba-tiba berubah, kok aneh tiba-tiba berubah. Karena apa? Karena kepribadian ganda itu kurang dieksplor lagi. Kalau misalnya itu dieksplor lagi, mungkin itu akan terselamatkan, untuk mungkin termaafkan gitu loh. Lagi-lagi kalau kita ngomongin perspektif action ya lu ke laut aja, lu nggak usah nonton film kayak beginian gitu. Emang ini film yang beda. Makanya gue bilang stylenya unik, konsepnya unik, tapi eksekusinya, penulisannya lagi-lagi gagal di bagian akhir, dan itu menurut gue fatal. Akibatnya apa? Ngantuk ya di bagian act ketiga, terutama masuk ke alam bawah sadar itu ngantuk langsung. Dari yang awalnya gue tertarik nih, wih seru banget nih film gitu, bener-bener nggak kerasa gue nonton dari awal sampai pertengahan, tapi tiba-tiba masuk ke alam bawah sadar ngantuk banget sumpah, boring. Kenapa? Lagi-lagi nggak jelas gitu, tiba-tiba banyak yang di skip penulisannya gitu, lagi-lagi sayang banget. Ya kesimpulan akhirnya, apakah gue tetap enjoy, senang nonton film MCU yang satu ini? Jawabannya akhirnya iya, oke. Akhirnya ngelantur, seneng nonton MCU lagi. Gua nggak tahu nanti Fantastic Four sampah lagi atau kayak gimana, semoga enggak. Tapi akhirnya gue bahagia lagi, gue bener excited lagi nonton post creditnya kayak akhirnya
Ini film yang gue tunggu-tunggu, tapi sayang banget, sayang 1000 sayang, eksekusi itu udah bagus banget. Penulisannya terlalu malas, terlalu lazy writing, terlalu banyak yang dipotong dan endingnya gue expect lebih gitu dari eksplorasi mental health. Final score yang bisa gue kasih 7,8 alias mediocre, dikit lagi bisa dicakap. Tadi tuh gue udah mau banget dikasih 8, gue udah mau banget, tapi fatal sih menurut gue. Sentry tuh fatal banget karena dia karakter yang penting sekali di film ini. Jadi kalau misalnya dipotong begitu aja ya film ini kayak